semuanya, perkenalkan kami dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bunda Mulia. Pada video kali ini, kami akan memaparkan konsep reinforcement learning dalam bidang robotik dengan mengimplementasikannya pada robot navigasi sistem. Di video kali ini, saya Imelda berperan sebagai narator, Celine sebagai reward and punishment system, Nicole sebagai AI, dan Misela sebagai user. Yuk kita lihat implementasinya. Nah, di sini kami bersama sistem kecerdasan robot navigasi kita bernama Navi. Navi diberi kebebasan untuk mencoba sendiri dan setiap tindakannya akan diberikan konsekuensi, reward jika benar atau punishment jika salah. Mari kita lihat bagaimana perkembangan Navi. Kita masuk ke rintangan pertama. Di sini kami menggunakan buku sebagai penghalang yang diletakkan tepat di depan jalur Dino. Ini adalah tes paling dasar. Apakah Navi mampu mendeteksi dan menghindari rintangan di depannya atau tidak? Navi di posisi start. Ada rintangan di depannya. Navi maju perlahan dan menabrak. Percobaan pertama ini, Navi benar-benar tidak punya data. Dia bertindak secara acak. Saat berhadapan dengan rintangan, Navi memutuskan untuk terus maju. Hasilnya, dia menabrak. Di sini, sistem memberikan punishment berupa poin minus. Tapi, inilah kunci dari reinforcement learning. Walaupun gagal, Navi mendapatkan satu informasi berharga. Maju saat ada rintangan di depan sama dengan hukuman. Ini adalah tahap dari awal di mana Navi memulai menyadari batas-batas lingkungannya. Navi kembali ke start. Navi mendeteksi rintangan. Navi belok ke kanan dan berhasil lewat. Navi dari percobaan pertama punya satu data. Maju di saat ada rintangan di depan itu buruk. Jadi, dia mencoba opsi lain, yaitu belok ke kanan. Dia berhasil melewati rintangan pertama dan mendapatkan reward berupa poin plus. Data diperbarui. Belok kanan saat ada halangan depan adalah solusi, karena Navi mendapatkan reward. Sekarang kita masuk ke rintangan berikutnya. Kali ini lebih menantang. Kami meletakkan satu tas tepat di depan Dino dan satu buku lagi di depan sisi kanannya. Kita ingin menguji apakah Navi hanya akan mengandalkan memori belok kanan yang sukses tadi. Di rintangan berikutnya, Navi dihadapkan rintangan di depan dan di sebelah kanannya. Dia belok kanan lagi dan menabrak objek di sisi kanan. Di sini, terlihat Navi terlalu optimis dengan data barunya. Saat bertemu halangan berikutnya, dia tetap memaksa ke kanan tanpa mengecek apakah sisi kanan itu bersih. Dia menabrak objek di sisi kanan dan kembali mendapatkan punishment. Navi belajar hal baru lagi. Sisi kanan tidak selalu aman. Navi menghadapi situasi rintangan di depan dan di kanan. Dia berhasil melewatinya dengan belok ke kiri. Di percobaan ini, Navi mulai cerdas. Dia memproses dua pengalaman pahit sebelumnya. Dia tahu kalau maju akan dihukum dan kalau ke kanan dalam situasi tertentu juga bisa dihukum. Maka, dia mencoba aksi ketiga, yaitu belok ke kiri. Hasilnya, dia lewat tanpa menyentuh apapun. Reward besar masuk ke sistemnya. Disinilah titik apa yang kita sebut sebagai Q value. Mulai terbentuk skor ekspektasi di mana Navi mulai memprioritaskan jalur kiri saat depan dan kanan terdeteksi beresiko. Kita naikkan levelnya di rintangan berikut ini. Kami menggunakan dua objek berbeda di depan Dino dengan posisinya yang bertingkat. Ada satu tas di depannya,
Lalu setelah Dino melewatinya, ada tumpukan buku lagi yang diletakkan agak ke kanan dari posisi awal start Dino. Navi melewati rintangan yang lebih kompleks. Dia zigzag ke kanan dan ke kiri dengan sangat lancar. Masuk ke percobaan ini, kita bisa melihat perbedaan yang signifikan. Navi bukan lagi robot yang menebak-nebak. Dia sudah bisa mengambil keputusan secara mandiri antara ke kanan atau ke kiri berdasarkan efisiensi jalur. Dia sudah melewati banyak iterasi dalam otaknya untuk mengetahui mana tindakan yang memberikan total reward yang paling maksimal. Setelah mahir menghindari benda mati seperti buku dan tas, kita masuk ke tantangan selanjutnya, menjadi objek bergerak, yaitu dengan adanya manusia yang tiba-tiba menyeberang saat Dino sedang melaju. Apa respon Navi kalau tiba-tiba ada objek bergerak yang muncul tanpa peringatan? Karena Navi belum memiliki data tentang prediksi kecepatan objek, ia gagal mengantisipasi dan akhirnya menabrak. Pada percobaan sebelumnya, Navi berhasil dalam menangani resiko halangan dari objek yang tidak bergerak. Namun, dunia nyata tidak selalu berisi objek diam. Karena model awalnya belum dilatih untuk memprediksi kecepatan objek bergerak, Navi gagal. Dia menabrak orang tersebut. Dalam pengembangan sistem navigasi, ini adalah data krusial untuk melatih sistem safety critical agar sensornya tidak hanya mendeteksi keberadaan benda, tetapi juga memprediksi arah geraknya dengan cepat. Kejadian diulang dengan objek bergerak yang datang tiba-tiba. Kali ini Navi langsung menyuruh user untuk berhenti. Dia berhasil membuat objek di depan dan usernya aman. Di tahap awal, Navi belum tahu apa-apa. Dia mencoba bergerak secara acak, persis seperti model AI yang belum dilatih sama sekali. Nah, dengan cara itulah sistem reinforcement learning bekerja, bukan dengan cara diajari aturan, tapi dengan mengalami sendiri konsekuensinya. Itu dia perjalanan belajar dari Navi, dari sebuah sistem yang tidak tahu apa-apa hingga menjadi asisten navigasi yang responsif dan mampu menjaga keselamatan penggunanya. Melalui video ini, kita bisa menarik 3 poin penting tentang cara kerja dari reinforcement learning. Pertama, learning from experience. Navi belajar dari interaksi langsung, bukan sekadar instruksi kode yang kaku. 2. The power of reward. Hadiah dan hukuman adalah guru terbaik bagi Navi untuk menentukan mana jalur yang paling optimal. 3. Continuous iteration. Semakin banyak percobaan yang dilakukan, semakin akurat keputusan yang diambil oleh sistem. Apa yang kalian lihat tadi bukan sekedar simulasi robot menabrak buku atau tas. Konsep yang sama sebenarnya digunakan dalam teknologi skala besar saat ini. Mulai dari robot di gudang otomatis, sistem rekomendasi yang kalian pakai setiap hari, hingga pengembangan mobil otonom yang bisa berjalan sendiri di jalan raya. Kegagalan Navi saat menabrak rintangan tadi bukanlah sebuah kesalahan teknis yang sia-sia, melainkan proses pengumpulan data untuk membangun kecerdasan yang lebih matang. Dalam dunia kecerdasan buatan, kegagalan adalah langkah mutlak menuju kesempurnaan. Semoga video ini memberikan gambaran baru bagi kalian tentang bagaimana masa depan teknologi dibangun dengan konsep reinforcement learning. Terima kasih sudah mengikuti video implementasi kami. Jangan pernah takut untuk mencoba, because success is not about never failing. It's about learning from every fall. Like Navi, we don't just move forward, we learn and we grow. Keep moving, keep learning, and keep evolving.